Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Fatihah dari jurusan Manajemen Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus plagiarisme. Sebelum kita masuk ke contoh kasus, kita akan mengetahui apa itu plagiarisme. Jadi, istilah plagiat atau plagiarisme bukanlah sesuatu hal yang baru kita dengar. Namun, masih menjadi suatu fenomena yang marak terjadi, terutama di kalangan akademisi. Dewasa ini, praktek plagiarisme semakin menjamur dan dapat kita jumpai pada berbagai bidang, seperti sastra, seni, teknologi, kedokteran, dan sebagainya. Plagiarisme juga terjadi pada konteks atau domain pendidikan, khususnya perguruan tinggi, di mana pelaku plagiarisme atau plagiator yang terlibat tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen, pimpinan institusi, bahkan guru besar, yang seharusnya memberikan contoh atau teladan yang baik bagi yang lain. Praktek plagiarisme sebenarnya sudah lama berkembang di masyarakat, bahkan sudah dianggap hal biasa dan menjadi suatu budaya yang melekat pada dunia akademik kita. Istilah plagiat atau plagiarisme memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Meskipun demikian, istilah plagiat lebih populer digunakan ketimbang plagiarisme. Buktinya, istilah plagiat telah dipakai secara resmi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pengertian atau definisi tentang plagiat tersebut dituangkan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah plagiat didefinisikan sebagai pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Sedangkan plagiarisme didefinisikan sebagai penciplakan yang melanggar hak cipta KBBI Daring 2020. Dengan demikian, kedua istilah plagiat dan plagiarisme memiliki makna yang hampir sama, yang dapat diartikan sebagai tindakan mengambil atau mencuri karya orang lain dan mengakui karya tersebut sebagai karya sendiri. Tentu tindakan mencuri atau merampas hak atau karya orang lain adalah bentuk perilaku yang tidak dibenarkan. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu plagiarisme, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya sebagai karangan milik sendiri atau pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Jadi, setelah kita membahas apa itu plagiarisme, sekarang kita akan membahas contoh-contoh kasus plagiarisme yang pernah menghebohkan Indonesia. Apa saja contoh-contoh kasusnya, berikut penjelasannya.
Pertama, saya akan membahas contoh kasus plagiarisme yang terjadi di bidang akademik, yaitu alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Muhammad Zuliansyah. Muhammad Zuliansyah yang merupakan alumnus program doktoral STIA Angkatan 2003 menerima konsekuensi berupa tidak berlakunya ijazah serta disertasi miliknya akibat terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Disertasi itu berjudul 3G Topological Relation for 3G Spatial Analysis. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari paper berjudul On 3G Topological Relationship yang dikarang oleh Sika Zlatanova. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh pihak Komite Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IAEA. Ketika disertasi karya Zuliansyah diikutsertakan dalam The IAEA International Conference on Cybernetics and Intelligent System di Chengdu, China pada akhir September 2008 lalu. Sementara paper Shirka pernah dipresentasikan dalam The 11 International Workshop on Database and Export System Application atau DEXA 2000. Plagiarisme yang dilakukan oleh Zuliansyah masuk dalam kategori plagiasi level 1 atau paling berat. Selanjutnya, saya akan membahas kasus plagiarisme di bidang sastra yang terjadi pada tahun 1949 oleh penyair Chairil Anwar. Penyair Chairil Anwar pernah dituduh menjiplak karya tulis tak tanggung-tanggung yang menuduh Hans Begwe Jesin melalui tulisannya di Mimbar Indonesia berjudul Karya Asli Saduran dan Plagiat, membahas puisi Kerawang Bekasi. Kritikus sastra yang juga bergelar Paus Sastra Indonesia itu membandingkan puisi Chairil dengan The Dead Young Soldiers karya Archibald MacLeish, penyair Amerika Serikat. Yasin tidak menyalahkan Chairil. Menurut dia, meskipun mirip, tetap ada rasa Chairil di dalamnya. Sedangkan sajak MacLeish menurut Yasin hanyalah katalisator penciptaan. Namun, tanggapan Chairil bisa berbeda. Apalagi Yasin menyebut tindakan Chairil meniru sajak MacLeish karena butuh uang untuk biaya berobat ke dokter. Ketegangan mereka sempat memuncak pada suatu acara di Gedung Kesenian Jakarta. Chairil dan Yasin sempat berkelahi. Selanjutnya, saya akan masih membahas kasus plagiarisme di bidang akademik, yaitu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu. Anggito yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama itu, kemudian mengundurkan diri sebagai dosen Fakultas Ekonomika Bisnis. Saya akui, saya telah melakukan kesalahan, saya hilaf. Pengunduran diri saya ini demi mempertahankan kredibilitas UGM sebagai universitas dengan komitmen pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik, ujar Anggito di Hotel Gadjah Mada, Universitas Club pada 17 Februari 2014. Anggito yang merupakan dosen lulusan PhD dari University of Pennsylvania itu juga menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahannya. Plagiarisme yang dilakukan dosen FEB UGM, Anggito Abimanyu terungkap pada 2014 lalu. Artikel karya Anggito dalam sebuah koran nasional yang berjudul Anggaran Gagasan Asuransi Bencana menjiplak karya tulis dari dosen Universitas Indonesia Bonar Sinar. Dari contoh dua kasus yang terjadi yang telah saya paparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa plagiarisme bukanlah kasus yang ringan. Seorang plagiat akan menerima sanksi atas apa yang dilakukan. Bahkan, sanksi tersebut bukanlah sanksi yang mudah. Seperti contoh kasus akademisi Muhammad Zuliansyah yang ijazahnya tidak berlaku lagi karena kasus plagiat yang ia lakukan. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.